ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, dan tentu para pecinta Quran yang selalu setia menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita akan sama-sama membaca firman-firman Allah dan belajar ilmu tajwid. Dan tentu di sini saya tidak sendiri, saya ditemani santri dari Pondok Pesantren Al-Quran yang akan sama-sama membaca dan belajar ilmu tajwid. Dan di sini kita juga mempersilakan para pecinta Quran yang ingin ikut bergabung bersama kami. Silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kami ulang kembali. Bagi para pecinta Quran yang ingin ikut bergabung membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Baik, kita sudah sampai ke surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura yang baru bergabung silakan buka surah Asy-Syura juz ke-25 ayat ke-48. Kami ulangi kembali. Silakan buka surah Asy-Syura juz ke-25 ayat ke-48. Baik, kita mulai. Akan kami baca terlebih dahulu dan akan diikuti oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض.
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Baik, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, kami ulangi kembali, silakan yang baru bergabung untuk membuka surah Asy-Syura juz ke-25 ayat ke-48. Bagi para pecinta yang ingin ikut membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan kami ulangi kembali, tekan telepon ke 0711 311454. Sambil menunggu Anda mengumumi kami, silakan santri yang ada di studio untuk mengulangi lagi ayat 48 dan seterusnya atas nama Fikri. Ulangi kembali ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما Innahu alimun qadir. Terus wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Bagus Fikri, ulangi kembali atas nama Thayyib untuk mengulangi ayat ke-48 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh wa inna idza adhaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal
innal insana kafur. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Itu hamas dhukrana kamati ulangi aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Bagus. Jadi dalam surah Asy-Syura ini banyak kita temui, dan tentu tidak hanya surah Asy-Syura. Kita tahu huruf hijaiyah itu mempunyai makhraj yang kadang sama tetapi sifat-sifatnya itu berbeda. Kalau boleh minjam bahasa dari Kiai Nawawi, mudah-mudahan Allah mengampuni, bahwa makhraj huruf hijaiyah itu satu kecamatan tetapi beda kelurahan, kata Kiai dulu, pesan Kiai. Nah, ketika huruf K salah satu huruf K sifatnya itu yaitu hamas. Ketika K sukun pada ayat ke-50 tadi, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Bahkan satu huruf itu kadang mempunyai 5 sifat, seperti huruf sa ini wa idza azaqwanal insa. Sa ini salah satu sifatnya yang terkenal yaitu sofir, huruf sa, za dan so. Nah, kemudian selain sofir mempunyai juga sifat yaitu rahwa. Ketika huruf sa dalam keadaan sukun maka dibaca rahwa, berjalan hurufnya. Ketika ketemu dengan huruf sa dalam keadaan sukun, memang dalam Al-Quran ini banyak kita temui sifat-sifat huruf dan makhraj yang tentu ini kita pahami dengan guru yang langsung kita bertalaqi, salah satu pelajaran ilmu tajwid. Baik, bagus. Kami kembali membuka para pecinta Quran yang ingin ikut bertanya ataupun yang ingin membaca firman-firman Allah, silakan kembali telepon ke 0711 311 454. Kami ulang kembali, silakan telepon 0711 311 454. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, baik, kita akan melanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pecinta Quran dimanapun Anda berada, jadi kita sudah membahas tentang sifatul huruf, bahwa kita harus memang mengetahui secara detail tentang sifat-sifat huruf. Salah satu yang memang harus kita pahami yaitu sifat istifal di dalam huruf hijaiyah. Lawan dari istifal yaitu isti'alah. Nah, ketika kita, baik, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Dengan Ibu siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafizha. In alaika illal balagh wa inna idza azaqnal insana minna rahmatan
فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. Ya, bagus Bu Musidah. Terima kasih. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu Musidah, mudah-mudahan bisa mengajarkan ke tetangga dan memanfaatkan ilmu Al-Qur'annya. Baik, tadi kita sempat membahas tentang sifatul huruf. Salah satu sifat huruf yaitu istifal. Lawan dari kata istifal yaitu isti'alah. Di dalam isti'alah itu ada 7 huruf yang ketika kita menyebutkan huruf itu seolah-olah terangkat gemuk kata Kiai dulu cara ketika pengucapan huruf isti'alah. Dan lawan dari kata itu yaitu istifal. Itu lebih rendah ketika penyebutan huruf seperti contoh sa atau a. Contoh bismillah, tidak boleh bismillah. Ini kesalahan di dalam pengucapan dari huruf-huruf sifatul huruf. Mengapa demikian? Karena sifat dari istifal itu lebih rendah. Vokal huruf a itu tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lebih tinggi. Tidak boleh bismillah, tapi bismillah beda. Baik, kita akan melanjutkan ayat ke-50 dalam surah Asy-Syura. Kami masih menunggu para pecinta Quran yang ingin ikut bergabung bersama kami untuk menelpon ke 0711 311 454 untuk bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun membaca firman-firman Allah. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan santri yang ada di studio atas nama Naufal untuk mengulangi ayat ke-50 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Za tebal aw yuzawwijuhum za. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء. Ulangi lagi. Fayuhiya biiznihi ma yasha, bukan mai. Ulangi. Fayuhiya biiznihi ma yasha
إنه علي حكيم. Terus. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري Ma kunta tadri. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Bagus ya. Kita ulangi lagi bahwa ayat ke-50 ini au yuzau. Za di situ salah satu sifat za yaitu sofir ya, huruf sa, za dan so. Ketika menyebutkan huruf za itu seolah-olah ada siulan burung ya, berdesis au yuzawwijuhum. Kemudian ketika za ini berharokat sukun, maka sifatnya juga beda lagi ya. Salah satu sifatnya itu rahwah, berjalan, misalnya riz. Nah, ini beda-beda sifat di dalam huruf itu ya. Karena satu huruf bisa ada 4 sifat, 5 sifat. Nah, salah satunya huruf za yang bagus sudah kita bahas. Baik, kami mengulang kembali bahwa para pecinta Quran dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung bersama kami ataupun membaca firman-firman Allah, bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan tekan telepon ke 0711 311454. Kami ulangi kembali 0711 311454. Bagi sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan santri yang ada di studio atas nama Hafiz untuk mengulangi ayat ke-50 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Ulangi, innahu alimun, ikhfakan dikit. Innahu 'alimun qadir. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Bagus ya. وكذلك أوحينا إليك روحا أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Bagus ya. Ya, baik. Kita akan membahas tentang ilmu tajwid, tetapi kita akan silakan jeda yang satu ini. Baik, para pecinta Quran TPRI Sumsel dimanapun Anda berada, kami menghimbau bagi yang baru bergabung silakan buka surah Asy-Syura juz ke-25 ayat ke-51. Kami ulangi kembali. Bagi yang baru bergabung silakan buka surah Asy-Syura juz ke-25 ayat ke-51. Baik, sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan santri yang ada di studio atau sama Fitro untuk mengulangi ayat ke-51 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Baik, dalam pelajaran ilmu tajwid kita sering mungkin membaca tentang waqaf, ibtida, waqaf yaitu berhenti, sedangkan ibda memulai. Pada ayat ke-51 ini untuk mencapai ke waqaf ini cukup panjang. Ada yang namanya istilah waqaf darurat, boleh kita au min wara'i hijab. Tentu di sini mad arid disukun bukan hanya berlaku ketika di akhir ayat ataupun ujung-ujung ayat seperti Aliyun Hakim. Dan di tengah-tengah ayat pun bisa menjadi mad arid disukun. Syaratnya itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, salah satunya itu ada huruf mad. Contoh hijah, jah pada ayat ini itu adalah mad tabi'i alif. Au min wara'i hijah. Kemudian selain mad ada yang namanya huruf hijaiyah. Setelah huruf mad ini huruf ba, bin. Maka ini syarat yang kedua, dan syarat yang paling penting dari mad arid sukun yaitu waqaf. Au min wara'i hijab. Ketiga unsur ini terpenuhi maka bisa dinamakan mad arid disukun, yaitu ketika kita tidak sanggup sampai di waqaf yang sempurna, kita boleh stop di waqaf darurat. Tapi tentu kita ulangi lagi dengan ayat yang sebelumnya, tidak boleh kita mewasolkan dari au yursila rasulan, karena di sini itu tidak ada tanda
wakaf. Beda nantinya kita akan bahas yang lebih dalam, yaitu wakaf Jibril. Andaikan nanti kita ketemu, kemarin sudah kita lewati di juz 14 salah satunya, itu tidak ada tanda wakaf, tetapi itu wajib wakaf. Mengapa? Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad SAW, itu wakaf selalu berhenti di situ. Contoh, wal an'ama khalaqaha juz 14, itu tidak ada tanda wakaf, tetapi kita harus membacanya dengan wakaf, wajib berhenti. Baik, bagus. Kemudian pada ayat ke rasulan fayuhiya biiznihi, za sifat za itu yaitu rahawa. Ya, ketika za sukun maka berjalan. Ketika menyebutnya biiznihi, fayuhiya biiznihi, tidak boleh syiddah, terhenti, tidak boleh. Lawan dari rahawa yaitu syiddah, yaitu terhenti. Contoh ayat ke-52 tadi, huruf dah, ma kunta tadri, dah. Selain sifatnya qalqalah, dah ini ternyata sifatnya itu syiddah juga. Tidak boleh. Karena ini sifatnya itu terhenti. Sifat huruf dah. Baik, kami masih menunggu para pecinta Quran yang ingin bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun membaca firman-firman Allah pada ayat ke-50 surah Asy-Syura ini juz ke-25. Silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kami ulangi kembali. Silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Sambil Anda menunggu Anda menghubungi kami, silakan ulangi kembali santri yang ada di studio atas nama Fikri. Ulang ayat ke-52 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء. Ulangi. Bihi man nasya. Ulangi. Walakin جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Bagus. Ayat ke-53 tadi pada kalimat siratillah, huruf so. Salah satu sifat huruf so yaitu isti'alah. Isti'alah kemudian mempunyai sifat juga idbaq. To, so, do. So, do, to. Itu salah satu sifat huruf so. Ketika penyebutan huruf so itu pangkal lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Tidak boleh so. Huruf jelas bahwa tidak boleh huruf sa di oran, bukan so tapi so. Sifat huruf so kemudian mahrujnya ini sama dengan sa, za, so. Kita bahas di awal tadi, sifatnya itu sofir. Ketika penyebutan huruf so salah satunya keluar desisan siratillah. Tidak boleh dimunculkan siratillah. Ini kekeliruan dalam memahami sifat huruf. Baik, kami masih menunggu para pecinta Quran dimanapun Anda berada. Silakan yang ingin ikut bergabung bersama kita, silakan telepon ke 0711 311 454. Kita akan sama-sama membaca firman-firman Allah ataupun
bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan buka surah Asy-Syura juz ke-25 dan akhir dari surah Asy-Syura ini yaitu ayat ke-52 dan 53. Sambil menunggu Anda mengumi kami, silakan lanjut santri yang di studio ulangi kembali ayat ke-52 dan seterusnya. Thayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Bagus ya. Kami ulangi kembali. Salah satu sifat huruf na yaitu istifal. Tidak boleh menyebutnya ruham min amrina. Nah, ini kesalahan karena istifal itu vokal huruf a itu harus rendah. Beda dengan isti'alah. Lawan kata istifal yaitu isti'alah. Baik, kita akan bahas kembali tapi setelah jeda yang satu ini. Baik, kita mengulang kembali ayat ke-52 pada akhir dari surah Asy-Syura ini. Tadi kita sudah membahas tentang sifat huruf istifal, yaitu ketika penyebutan huruf A, vokal A-nya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu tinggi seperti isti'alah. Karena lawan dari isti'alah yaitu istifal, tidak boleh membacanya ruham min amrina atau fil hayati dunya. Nah, ini kesalahan di dalam memahami sifat huruf. Karena istifal ini yaitu huruf-hurufnya vokal dari huruf A itu tidak boleh terlalu tinggi. Nah, contoh mal kitabu, tidak boleh mal kitabu. Nah, ini kesalahan di dalam memahami sifat huruf. Kita tahu bahwa huruf-huruf yang tinggi ketika penyebutannya itu hanya isti'alah. Kemudian dibagi lagi setelah isti'alah itu ada lebih tinggi yaitu idbaq. Huruf to, zo, do. Nah, ini huruf-huruf idbaq. Ketika penyebutannya itu lebih bergemah di dalam mulut. Nah, contoh ada huruf so ini, huruf to, so. Nah, ini salah satu huruf idbaq. Selain isti'alah termasuk juga huruf idbaq. Karena kami ulangi kembali bahwa sifat huruf ini ada satu huruf, bahkan ada 5 sifat. As-siratil ladzi lahu ma fis sama. Contoh huruf sa, ketika huruf sa sukun ataupun bertasdid, maka dia harus di rohawah. Fis sama, tidak boleh terhenti, tidak boleh dibaca secara syiddah. Nah, kalau lawan dari rohawah yaitu syiddah. Di dalam ilmu tajwid ada sifat-sifat yang berlawanan. Seperti contoh huruf hamas lawannya yaitu jahar. Ada yang huruf-huruf yang tidak berlawanan. Contoh sofir, qalqalah. Nah, maka kita dapatkan ini tentu dengan bertalaqi dengan guru yang tentu memang memahami ilmu tajwid. Baik pada ayat ke-52 dan 53 ini banyak kita temui hukum-hukum tajwid seperti mad jaiz pada kalimat wa kadzalika auhayna. Mad jaiz itu boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 dan boleh 5. Tapi tentu mempunyai
ketentuan sendiri. Ketika kita di awal sudah membaca ta'awuznya 2 harokat, maka boleh membaca mad jaiz secara 2 harokat di dalam kita membaca Al-Quran. Tetapi tentu kekonsistenannya ini diperlukan. Tidak boleh ketika kita di awal membaca 2 harokat, pada ayat selanjutnya baca 4 harokat. Nah, ini kekeliruan dalam memahami mad jaiz. Beda dengan mad wajib. Contoh ada kata walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Sya di sini itu mad wajib. Man nasya nuran nahdi. Salah satu rohawa huruf ha. Ha ketika sukun maka berjalan. Berjalan maksudnya nuran tidak boleh nahdi. Ini siddah. Ini sama-sama kita pahami bagaimana sifat huruf itu bisa kita ketahui dengan belajar membaca ataupun menghadap guru kita yang memang betul-betul memahami tentang ilmu tajwid, memang betul-betul memahami tentang sifatul huruf dengan bertalaqi. Pada akhir surah Asy-Syura ini ayat ke-53 kita lihat pada ayat ke-siratillah hillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata lahu ini dalam ilmu tajwid disebut dengan mad silah qasirah. Tapi ketika ada tanda atasnya seperti bendera, maka beda lagi hukum tajwidnya. Hukumnya yaitu mad silah tawilah. Nah, ini perlu kita pahami sama-sama. Ketika mad silah qasirah, maka hukum tajwid ini dibaca 2 harokat. Tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Contoh Siratilladzi lahu. Ini kepanjangan sudah karena menyalahi aturan dari ilmu tajwid itu sendiri. Sedangkan lahu di sini hukum tajwidnya yaitu mad silah qasirah. Boleh kita panjang, kita lihat dulu apakah di atasnya ada bendera seperti tanda bendera itu, maka itu dinamakan mad silah tawilah. Baru boleh kita membaca 6 harokat. Kemudian pada akhir dari surah Asy-Syura ini ala ilallahi tasirul umur. Kita ketemu lagi dengan mad jaiz ala, sama seperti auhayna ala. Maka dari itu kami ulangi kembali, boleh membacanya secara 2 harokat, 4 harokat ataupun 5 harokat. Karena jaiz itu sendiri artinya boleh. Tapi tentu dengan catatan di awal kita membaca 2, maka ayat-ayat selanjutnya yang kita baca 2 harokat juga. Tidak boleh kadang 2, kadang 4, kadang 6. Nah, ini kesalahan, kekeliruan dalam memahami ilmu tajwid. Kemudian di akhirnya yaitu tasfi, yaitu setelah huruf si itu ada ya sukun, maka dinamakan mad tabi'iyah. Nah, kami ulangi kembali, mad tabi'iyah. Huruf mad tabi'iyah ini kita tahu bahwa ketika huruf mad maka harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih dari harokat. Baik, kami ingin rasanya selalu berjumpa kepada para pemirsa cinta Quran dimanapun Anda berada. Tapi waktulah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat 1 jam ini menambah wawasan kita untuk selalu giat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.